Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kita telah menyaksikan debat capres kemarin malam ya, dan di sana kita bisa melihat bagaimana perform dari masing-masing capres. Masyarakat bahkan sampai pengamat telah memberikan opini, sudut pandang, dan mungkin juga sebagiannya adalah perasaannya tentang siapa yang memiliki perform terbaik dari debat capres tadi malam. Ada pengamat yang memberikan penilaian bahwa capres nomor satu cenderung mendikte, menggurui, ya, dengan mungkin dihubungkan afiliasi politik termasuk masa lalunya yang tidak ada relevansinya atau tidak berkaitan langsung dengan kekuasaan, kemudian menilai capres nomor 2 itu blunder, dan memuji-muji capres nomor 3. Dan tentu saja ada yang lain yang kalau misalnya mau kita hadirkan satu persatu, tentu subjektivitas itu bermacam-macam. Namun, sahabat sekalian, sisi yang menarik bagi kita adalah kita dapat mengerti apa yang menjadi pokok-pokok pikiran mereka pada tema yang diperdebatkan tadi malam. Tentu saja ada banyak istilahnya hal yang atau momen atau adegan yang menjadikan masyarakat kemudian ramai memperbincangkan ya. Namun itu tidak termasuk pada substansi itu sendiri. Bagi kita, debat tadi malam pertama menggambarkan seorang capres mampu atau tidak menguasai materi yang menjadi persoalan bangsa dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita juga bisa melihat apa tawaran gagasan yang disodorkan dalam debat tadi malam. Adakah mereka ketika momen saling memberi pertanyaan lebih mengarah pada sesuatu yang sifatnya substansial atau gimmick politik yang cenderung memang dijadikan sebagai pintu masuk melakukan satu kondisi yang kita sebut saling serang misalnya ya. Nah, itu masing-masing kita punya pandangan dan nilai akan hal tersebut. Dan yang ketiga, kita dapat melihat bahwa masing-masing capres pada akhirnya punya ya penguasaan terhadap jenis-jenis persoalan tertentu, namun kemudian siapa yang menguasai hampir seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak terlihat gagap di dalam memberikan jawaban-jawaban atas berbagai segmen debat tadi malam yang mereka jalani. Ini semua menjadi penting bagi kita sebagai rakyat untuk melihat ke dalam. Mampukah mereka nanti misalnya capres nomor 1, nomor 2, nomor 3 membawa satu terobosan yang dapat mengubah bangsa ini? Ataukah mereka cenderung tidak mampu untuk bisa membawa bangsa ini kemana? Artinya kapasitasnya memang bukan sebagai nahkoda bangsa ini. Ini bisa kita lihat dari kalimat-kalimat yang mereka susun, kemudian gagasan-gagasan yang disampaikan, termasuk gestur atau cara merespon pandangan yang berbeda atau bahkan serangan yang jelas itu membuat ya ada rasa tidak nyaman lah gitu ya, karena itu kan kaitan dengan realitas, kaitan dengan kapasitas yang kemudian dinilai, dievaluasi, bahkan mungkin dipertanyakan. Nah, kita bisa melihat nurani kita ke dalam, siapa yang kemudian dari 3 capres itu menurut penilaian kita secara subjektif mungkin, atau bahkan berusaha seobjektif yang kita mampu, betul-betul mampu membawa satu perubahan. Jika pada perdebatan tadi malam kita hanya terjebak pada katakanlah gimmick, kemudian apa yang menjadi perbincangan orang secara lebih luas, maka sebenarnya kita belum mampu menangkap apa esensi dari masing-masing capres dari perdebatan tadi malam. Tetapi kalau kita mampu, maka kita telah mengambil sebuah petunjuk atau pintu masuk. Oh iya, ini sepertinya cocok untuk saya pilih. Sekalipun debat masih akan berlangsung lagi beberapa tahap. Dan karena itu pemanasan debat tadi malam saya kira cukup
menjadi sebuah petunjuk untuk kita melihat mana capres yang lebih serius, berkapasitas, dan tentu saja dalam prediksi akal kita masing-masing mereka bisa membawa satu perubahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.